من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. فاتحة أن الله يفتح علينا عليكم العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل وأن الله ينفعنا ما علمتنا وعلى كل نية صالحة وآلامنا والمؤلف وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak terasa masuk kepada malam hari ke-12 puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut halaman 95. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Man kana lahu sabiyyun falyatasaba lahu. Siapa seseorang yang mempunyai anak kecil, punya anak, maka tidak apa-apa dia untuk bersifat seperti anak kecil, menjaga, mengajak main anaknya tersebut. Itu tidak menjatuhkan muruahnya seseorang. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun demikian dengan cucunya, dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Suatu saat sahabat Jabir bin Abdullah, beliau masuk ke rumah Nabi dan Nabi sedang menunggangi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan Nabi berkata, ni'mal jamal jamalukuma wa ni'mal aidl antuma. Sebaik-baiknya unta, ya, itu adalah yang ditunggangi. Sebaik-baiknya tunggangan itu adalah kamu berdua dan Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik yang ditunggangi adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu arti ini adalah An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurunkan derajatnya untuk bisa bermain-main dengan anak kecil tadi. Ya nggak apa-apa kita bermain-main, bermanja-manja dengan anak kita sendiri, dengan anak kecil. Ya karena emang anak kecil dia waktunya sedang suka dimanja-manja, ya disayangin, diajak main, ya jangan malah dicuekin atau dibentak terus atau dicuekin dengan handphone. Ya tetap kita harus mempunyai waktu luang untuk menjaga anak kecil, anak kita sendiri khususnya, ya. Dan itu sama sekali tidak menjatuhkan muruah kita. Mau dia ustadz, mau dia orang pejabat, tetap kalau ada anak kecil dia bermain seperti layaknya anak kecil tersebut, ya. Tapi bukan malah main game bareng, ya. Ini main game bareng sama abahnya sama anaknya. Nah, kalau kayak gitu itu sudah jelas
jauh daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian man arafa nafsahu lam yadurrahu al-madah. Siapa seseorang yang mengetahui dirinya, kadar dirinya, maka tidak bahaya untuk dia dipuji. Jadi pujian untuk dia tidak menjadikan dia bahaya. Ya. Hal tersebut sering sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji sahabatnya, di antaranya Abdullah bin Umar, ya, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, dipuji oleh Nabi, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail." Sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau sholat malam. Nah, itu dipuji. Apakah Abdullah bin Umar ketika dipuji dia bangga dengan pujiannya aja? Enggak. Sejak dimulai perkataan tersebut keluar dari mulutnya Nabi, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan Abdullah bin Umar termasuk seseorang yang paling peduli dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, walaupun bentuknya bukan ibadah. Sampai suatu saat waktu mau pergi haji, berhenti di satu pohon, di satu tempat, Abdullah bin Umar berhenti di situ. Kemudian ditanya sama rombongannya, "Wahai Abdullah bin Umar, kenapa engkau berhenti di sini?" "Aku nggak tahu, karena nggak tahu kenapa hikmahnya. Yang penting dulu Rasulullah pernah berhenti di sini. Jadi aku menirukan Nabi Muhammad SAW untuk berhenti di sini juga." Ya, itu keagungan Abdullah bin Umar setelah dipuji oleh Nabi SAW. Jadi siapapun kita, kalau kita mengetahui kadar diri kita, ya nggak apa-apa mendengar pujian tersebut untuk menjadikan motivasi diri kita agar semakin semangat, semakin istiqamah. Bahkan kalau kita memuji seseorang juga, umpamanya kita puji anak kita atau anak yang rajin, tapi kita tahu dia nggak bakal terlena dengan pujian yang kita lontarkan, nggak apa-apa. Bahkan dia malah semangat, nggak apa-apa itu dikeluarkan pujian tersebut, asal tidak bohong. Ya, pujiannya tersebut jangan bohong, ya, tapi yang benar. Nah, itu tidak apa-apa untuk diri seseorang yang mengetahui bahayanya apabila dia dipuji. Ya. Kemudian al-ilmu nurun wal jahalatu halak. Ilmu itu cahaya dan kebodohan itu adalah kegelapan. Adulam. Wa man sara fi dzulmatil jahli halak. Siapa orang yang berjalan di kegelapannya kebodohan, maka dia akan hancur. Ya, artinya di sini kemuliaan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu agama, ilmu yang kita pelajari saat ini, ya, yang ada di majelis-majelis ilmu, kita baca kitab, mendengar qala Rasulullah, qala sahabat, ya, qala Habib fulan, bagaimana amalan-amalan para salafun salihun, itu adalah ilmu. Nah, ilmu-ilmu yang kita lazimkan dan kita dapatkan itu hakikatnya seperti cahaya, ya. Karena disebutkan juga al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wa nurullah la yu'ta li'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Ya. Jadi seseorang yang tidak belajar, dia akan mendapatkan kerugian yang sangat banyak, yang sangat besar. Ya. Kerugian dia menjadi bodoh, dan kerugian dia tidak mendapatkan anugerah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kerugian juga ibadah dia tidak akan benar. Ya. Disebutkan kalau seseorang nggak mempunyai guru, jangan nunggu gurunya datang ke dia, tapi dia yang mencari guru tersebut. Man lam yajid mualliman falyarhali, man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali. Siapa orang yang nggak mempunyai ilmu, cari, pergi, berangkat ke majelis, datengin majelis fulan. Siapa orang yang nggak mengetahui satu masalah, maka bertanya kepada ahlinya. Karena
bahayanya orang yang bodoh. Kalau bodoh, Imam Syafi'i pun berlindung daripada sifat kebodohan tersebut. Ya. Disebutkan wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa seseorang yang di masa mudanya tertinggal untuk belajar menuntut ilmu agama, maka sholatkan aja dia 4 kali takbir. Jadi nggak dianggap keberadaannya, orang yang bodoh itu nggak dianggap. Ya, yang ditanya-tanya, yang bikin ngademin umat siapa? Ya ulama, orang yang berilmu. Tapi kalau yang bodoh nggak dianggap dia. Ya. Wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayatihi. Siapa orang yang tidak meneguk hinanya waktu mencari ilmu, capeknya waktu mencari ilmu, capek habis tarawih, berangkat lagi kemari, ya, melawan hawa nafsu, lapar, ngantuk, tapi dia mau belajar. Nah, orang-orang yang tidak pernah mengalami susahnya waktu menuntut ilmu, dia akan meneguk sepanjang masa kehinaan daripada kebodohan. Ya. Nah, semakin kita belajar, maka kebodohan tadi akan semakin hilang. Nah, orang yang alim, dia semakin tahu kalau dirinya dia nggak mengetahui, maka dia akan rajin, semangat, akan belajar terus. Tapi kalau orang yang bodoh apa? Kalau orang yang bodoh, dia makin merasa dirinya tidak mengetahui kebodohannya dia. Nah, itu orang yang paling bahaya. Udah dia bodoh, nggak paham ilmu, tapi dia tidak merasa kalau dirinya itu bodoh. Ya. Kalau kita mau merasa diri kita, kalau kita merasa diri kita bodoh, maka kita akan rajin ngaji, belajar, bertanya, khususnya di ilmu agama, khususnya lagi ilmu-ilmu yang berkaitan tentang ibadah kita. Sholat, rukunnya berapa, yang batalin sholat apaan, gimana bacaan Fatihah yang benar, gimana wudhu yang benar, gimana yang membatalkan wudhu, ya. Nah, paling tidak hal-hal tersebut harus kita mengetahuinya dan mempelajarinya, tidak perlu malu. Ya, karena waktunya belajar ilmu syariat itu nggak ada batasnya, nggak ada sampai jenjang ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, universitas, S1, S2, S3, nggak ada. Itu istilah zaman sekarang aja, ya, istilah akademi. Tapi al-ilm itu apa? Al-ilmu minal mahdi ilal lahad. Walaupun ya seseorang udah lulus dari pesantren, dari mana-mana, kalau dia orang berilmu, dia pasti mau belajar, pasti. Ustaz Abdul Latif paling senior di Al Khairat, ngalamin semua asatid yang pernah ngajar di Al Khairat, ngalamin semua santri-santri yang ada di Al Khairat. Jadi, tapi beliau masih rajin. Ya. Itu tandanya kalau kita masih mau belajar dan mengetahui kekurangan kita. Karena pada hakikatnya bukan hanya kita mencari hal yang tidak tahu, tapi kita mencari nur rahmahnya Allah dan mencari hubungan asilah, ya, hubungan antara murid dan gurunya. Kita punya guru banyak, semakin bagus. Apalagi gurunya tadi sanadnya dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka alhamdulillah kita dianugerahkan masih tetap belajar dan menuntut ilmu agama. Ya. Kemudian al-istighfar bimanzilatis sabun. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatit tib. Ya, istighfar, ucapan istighfar, astaghfirullah, ya, itu seperti kedudukannya sabun. Sabun itu manfaatnya buat apa? Buat ngebersihin kan? Baju biar bersih pakai sabun, pakai deterjen. Badan biar bersih pakai sabun cair, sabun mandi. Nah, begitupun istighfar. Hati kita kotor. Sering sekali kita tidak merasa hati kita itu melakukan dosa. Banyak. Dosa itu bukan hanya minuman keras, zina, liwat, tarikus shalah, bukan hanya itu.
Dosa itu banyak, maksiat hati, dusta, ghibah, namimah, suudzon sama orang muslim, kemudian menfitnah. Nah, itu semua adalah maksiat hati. Mungkin atau menganggap orang lain lebih baik, menganggap orang lain lebih buruk daripada dirinya. Itu juga bisa menjadi maksiat. Nah, dengan kita mengucapkan istighfar, semakin itu fungsinya untuk membersihkan hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan fungsi daripada istighfar, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. Jadi ayat ini turun waktu Nabi di Mekkah dan mau hijrah. Begitu banyak orang yang maksiat kepada Rasulullah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Nabi dimusuhi di Mekkah, Nabi di boikot, dan keluarganya dan orang-orang yang beriman selama 3 tahun. Itu dosanya gede banget. Mereka melakukan hal tersebut bukan hanya kepada Rasulullah, tapi kepada keluarganya dan orang-orang yang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena keberadaan Nabi ada di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang Quraisy pada saat itu. Dan selanjutnya, dan Allah pun tidak mengazab mereka selagi mereka mengistighfar. Disebutkan inda khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa qad baqiya bi Makkah mu'minuna yastaghfirun. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, ada beberapa sahabat yang masih tinggal di kota Makkah. Mereka bingung. Nabi hijrah, wajib hijrah pada saat itu, perintah dari Allah. Karena kenapa? Karena Nabi tidak bisa menegakkan syariat Allah di Mekkah. Tapi ada sahabat-sahabat yang tidak bisa hijrah. Apakah mereka juga akan diazab? Enggak. Kenapa mereka tidak diazab? Karena mereka istighfar kepada Allah, mengucapkan istighfar kepada Allah, mengakui kesalahan mereka karena ada sebab, akhirnya mereka tidak diazab. Itu fungsi daripada istighfar. Banyak sekali fungsi daripada istighfar. Di antaranya adalah untuk menghilangkan kesumpahan kita, memberikan solusi. Kalau kita nggak punya solusi, perbanyak istighfar. Kita punya hajat yang banyak, perbanyak juga istighfar. Jangan sampai hajat kita, hajatnya banyak, istighfarnya nggak ada, ibadahnya nggak ada. Terus tahu-tahu dia bilang Allah nggak adil. Nah, ini dianya yang nggak adil. Justru Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada hambanya, namun hambanya aja yang tidak pernah mengucapkan istighfar atau mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Dan sholawat kepada Nabi itu kedudukannya seperti minyak wangi, membuat udah kita hati bagus, hatinya udah bersih. Gimana agar hati kita wangi? Kalau wangi dirasakan sama orang lain enak, sejuk, duduk dekat kita enak. Dengan apa itu? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena juga Nabi katakan, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Rawahu Tirmidzi. Paling dekatnya seseorang nanti denganku pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang paling banyak mengucapkan sholawat kepadaku. Apa maksudnya awlan nas? Ay ahaqqun nas bi syafaati. Dia yang paling berhak mendapat syafaat Nabi, dia yang paling banyak mengucap sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat
Ya, kalau kita nggak siap, ntar aja nunggu pakaian lagi rapih, nunggu wudu, nunggu di masjid aja sholawatnya, nunggu punya tasbih. Enggak, waktu sholawat itu kapan aja. Lagi nganggur, diam, nungguin sesuatu, nungguin apa, hatinya jangan diam juga. Hatinya baca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena semakin disebut nama Rasulullah SAW, itu semakin menjadikan kita jauh daripada maksiat. Mau maksiat nggak enak. Ya Allah, anu lagi sholawat kok masih sempet-sempetnya mata ngelihat perempuan. Nah, karena kenapa? Hati dia tadi terbiasa untuk sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian akhirun naqah wahid wa damdamat alal kul. Satu untanya sembelih, satu unta yang disembelih, ya, tapi itu bisa menjadikan satu kampung diazab. Ya, ini ada kaitannya terhadap untanya Nabi Soleh. Ketika suatu saat orang kaumnya Nabi Soleh minta mukjizat, minta sesuatu, Allah keluarkan unta daripada batu, naqah, ya, daripada batu tersebut hingga keluar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi Saleh, ini unta tersebut dirawat, ya, dirawat, kasih minum, kasih makan, karena kalian akan mengambil manfaat dari unta tersebut. Sehingga, tapi kenapa? Tapi akhirnya kelakuannya, balasannya kaumnya tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan Nabi Saleh. Mereka ada satu orang, udah kita sembelih aja. Akhirnya disembelihlah unta tersebut, dinahar, ya, bukan disembelih tapi dinahar, ditusuk. Cara penyembelihan unta ditusuk ini lehernya. Kemudian, tapi apa yang terjadi setelah itu? Mereka bisa mematikan satu unta, tapi balasannya Allah hanguskan kampung Nabi SAW tersebut, kaum Samud, kaum Ad atau kaum Samud itu, ya, kaumnya Nabi Allah Saleh. Intinya apa? Intinya maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh siapapun, ya, itu pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak dibalas sekarang, dibalas nanti. Tidak dibalas dirinya, sekampungnya bisa dibalas. Senegara bisa dibalas. Kalau seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak merasa kalau dia sedang melakukan maksiat. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian man utiya falam ya'khud talaba falam yu'ta. Ya. Siapa orang yang diberi tapi enggak diambil, maka dia meminta, sama aja dia meminta yang tidak diberi. Sombong berarti. Ya, dia berjamu ke rumah orang, dia habis dakwah, biasa dikasih makanan yang banyak, ini cuma dikasih air putih doang, atau dikasih harta yang sedikit, terus ditolak sama dia. Nah, ini sombong, itu nggak boleh. Ya, berarti dia mengharapkan sesuatu yang banyak. Ya, padahal apa? Orang yang tidak, kemarin disebutkan, yang tidak bisa menghargai yang sedikit, ya, nggak bakal dia bisa menghargai sesuatu yang banyak. Jadi apapun yang diberikan oleh orang lain, terima selagi itu hadiah, karena dia ada rasa, ada niat untuk menggembirakan orang tadi. Ya, mungkin dia punyanya cuma itu. Kalau dia punya harta yang banyak, dia ngasih pasti lebih. Ya. Nah, itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hargai pemberian orang lain. Walaupun itu tidak berharga, menurut kita nggak ada harganya. Tapi kan belum tentu, menurut orang yang ngasih itu ada harganya. Nah,
Kemudian dawaul hasad an tad'u liman hasadtahu wa in kana thaqilan 'alan nafas. Ya, ini punya obatnya. Obatnya orang yang hasud. Kalau kita lagi hasud, iri, dengki kepada orang lain, apa? Kata Habib Zain, kita doain orang yang menghasut kita tadi, kita doain walaupun berat di hati kita. Gimana kita doain orang yang hasud tadi? Ya, doain dia, semoga dia ditambah rezekinya sama Allah, semoga dia dapat hidayah dari Allah. Ya, mendoakan orang yang tidak suka dengan kita atau yang hasud dengan kita. Ya, itu diantara salah satu obat biar hasud kita hilang tadi. Caranya apa? Doain musuh kita tadi. Doain dengan yang baik. Ya. Kemudian nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minhu ila katsirin minal ilm. Kita ini lebih butuh, ya, dengan adab. Kita ini sangat butuh adab, walaupun ya sangat butuh dengan adab, ya, daripada banyaknya ilmu. Dan itulah seperti yang digambarkan oleh Al-Imam Malik, bagaimana beliau ketika diwasiatkan oleh gurunya, ya, agar lebih banyak khidmah, agar lebih banyak beradab, ta'zim, baru kemudian ilmu tadi, ya. Karena insya Allah dengan adab, kalau adab kita udah bagus, akhlak kita udah baik, udah banyak, gampang mendapatkan ilmunya tadi. Dan ilmunya tadi walaupun sedikit akan bermanfaat. Tapi kalau dia hanya ilmunya aja tapi adab nggak ada, insya Allah ilmunya pasti akan mencelakakan dia. Pasti dia akan menjadikan ilmunya tadi hanya untuk dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi intinya orang yang belajar juga harus diperbanyak juga adabnya. Akhlaknya harus dijaga. Bagaimana akhlaknya dia terhadap kitab, akhlaknya dia terhadap guru, akhlaknya dia terhadap syariat, akhlaknya dia terhadap orang tua. Nah, itu harus diperhatikan dengan teliti, ya. Kemudian a'dha'il insan 'alal insan al-lisanu, ya. Paling maksiatnya anggota badan manusia terhadap manusia yang lain adalah mulut, lidah, ya. Ini al-lisan shaghir hajmu kabir jurmu, bentuknya kecil tapi dampaknya sangat besar. Itu adalah lisan. Berapa banyak orang gak bisa ngapa-ngapain, udah lemah, ya, tapi dia masih bisa bermaksiat dengan lisannya tadi, ya. Seperti apa? Ghibah, namimah, kizib. Bahkan itu bisa merusak puasa kita. Kita puasa nih udah bagus, puasa bagus, ya, diperintahkan sama Allah. Tapi ada seseorang puasanya dipenuhi dengan ghibah, ya sudah, habis, pahalanya habis. Itu masuk kepada hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak kelihatannya dia puasa, tapi enggak mendapatkan makna daripada puasa tadi, melainkan lapar dan dahaga. Untuk siapa itu? Orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Itu pernah disebutkan di khutbah mimbariyah punya Habib Zain. Di zaman Nabi ada 2 perempuan. Dia berpuasa, ya, di zaman Rasulullah, dan Nabi masih ada waktu itu. Kemudian di pertengahan puasa orang tadi, 2 perempuan tadi udah nggak kuat, udah mau mati. Akhirnya dia menyuruh seseorang, coba tanya sama Rasulullah, Ana boleh buka nggak? Izin mau buka puasa. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi, coba ambilin wadah, ambilin 2 wadah kepada orang tadi.
Kemudian setelah diambilkan wadah disuruh muntahkan, ya, disuruh muntahin. Kedua perempuan tersebut, wadahnya ada dua, kemudian dia muntahkan, mengeluarkan daging. Jadi muntahnya tadi keluar daging, yang satu gumpalan daging yang masih seger, ya, sampai penuh tempatnya tadi. Nah, kata Nabi apa? Nah, itu yang isi daripada puasa ente, hasilnya begitu. Ini dua orang tadi, itu dia duduk berduaan tapi ngomongin orang sampai buka puasa. Kita taba qa'ada waqta taba sampai dia berbuka. Akhirnya apa? Gara-gara lisannya dia tadi ibadahnya benar, puasa Ramadan, tapi dia tidak bisa menjaga lidahnya tadi. Itu hasil itu dari tadi tuh. Itu yang muntahan tadi, itu yang ente omongin semua. Kan kata Allah Ta'ala apa? Orang yang ghibah itu sama dia seperti makan daging saudaranya sendiri. Nah itu tadi yang dimuntahkan tadi, itu adalah hasil daripada yang ente ghibahin tadi. Nas'alullah salamul afiyah. Jadi banyak daripada maksiat-maksiat yang dimulai daripada lisan. Ghibah. Kadang-kadang kita suka nggak ngerasa, kayak bukan dosa ghibah itu, padahal bahaya, bisa ngabisin pahala kita. Nasallallahu. Kemudian kalamuka ba'duka, fa in kana kalamuka tayyiban kana qalbuka tayyiban, wa in kana kalamuka khabithan kana qalbuka khabithan. Tutur katamu, ucapanmu itu adalah bagian daripada sosok pribadimu. Kalau seandainya ucap katanya dia, tutur katanya dia bagus, maka hatinya akan bagus. Tapi ini hanya tanda-tanda, ya. Wa in kana kalamuka khabithan, tapi kalau seandainya omongan kamu, tutur katamu itu buruk, ya, omongannya nggak benar, omongannya jorok, maka hatinya biasanya buruk juga. Jadi seseorang bisa diketahui pribadinya dia dengan ucapannya. Kalau yang diucap 24 jam oleh orang tersebut hal-hal yang bagus, dia nggak pernah ngomong kecuali dengan hal yang penting, dia tidak pernah bicara kecuali menyenangkan orang lain, insya Allah hatinya dia bagus. Tapi kalau kita ketemu orang omongannya udah nggak benar, ya sudah, berarti hatinya juga itu buruk, ya. Tapi sekali lagi ini hanya tanda. Kemudian man da'a liman dzalamahu kafahullahu syarrah. Siapa orang yang berdoa kepada orang yang menzaliminya, maka Allah SWT akan mencukupi keburukan dari orang yang menzalimi kita tadi, ya. Ketika kita dizalimi, kita tidak bisa membalas, doain biar Allah Subhanahu wa taala yang membalas orang tersebut, ya, dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalas dengan kezaliman lagi. Kalau kita dizalimin dengan ucapan yang buruk, terus kita balas lagi dengan ucapan yang buruk juga, sama dong. Sama-sama mengucapkan hal yang buruk. Kita dilemparin nggak benar, kita dilemparin rumah kita dengan batu, kita lemparin lagi, sama-sama kriminal. Ya. Di sini kan nggak dilihat siapa yang mulai duluan, tapi sama-sama melakukan kezaliman tadi. Tapi berdoa, doain biar Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.